Halo semuanya, selamat datang di channel Travel Like ID. Sesuai janji saya di video edisi touring Madasari, di video ini saya akan bercerita sedikit lebih detail pengalaman menginap di Bobo Cabin Ranca Upas. Jadi Bobo Cabin Ranca Upas ini saya pilih sebagai tempat transit saat melakukan touring ke Pantai Madasari. Kenapa tempat ini yang saya pilih? Jawabannya adalah penginapan lain udah banyak yang full di tanggal tersebut. Sebenarnya opsi pertama saya adalah hotel semacam Red Doors gitu. Tapi karena harganya udah mepet-mepet 400 ribuan, jadi rasanya kok kayak nggak worth it aja gitu. Dan akhirnya terpilihlah Bobo Cabin ini sebagai checkpoint pertama di perjalanan touring saya ketika itu. Nah, buat kalian yang belum tahu lokasi Bobo Cabin Ranca Upas ada di mana, lokasinya itu ada di dalam kawasan wisata Ranca Upas teman-teman. Dan akses masuknya nggak jauh dari pintu masuk wisata Kawah Putih. Kurang lebih setelah 500 meter dari pintu masuk Kawah Putih, akses menuju ke kawasan wisata Ranca Upas ada di sebelah kanan jalan ini teman-teman. Oh iya teman-teman, saya booking penginapan ini di H-10 sebelum berangkat touring dan dapat di harga sekitar 530 ribuan untuk tipe standar alias tipe paling murahnya Bobo Cabin. Ekspektasi saya menginap di sini, harapannya sih bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Motoran bareng pasangan, terus nginepnya di alam terbuka. Seru juga kali ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di jalan arah pintu masuknya ke wisata Ranca Upas. Kalau saya lihat di Google Maps sih jarak dari jalan raya yang tadi menuju ke pintu gerbangnya Ranca Upas itu kurang lebih sekitar 600 meteran aja. Oh ya, tadi saya udah ngelewatin satu tempat wisata, namanya itu Onsen Ranca Upas. Ya, wisata buat berendam air panas gitulah pokoknya. Karena ini penginapannya berada di kawasan wisata, saya nggak tahu apakah nanti tamu menginap juga harus bayar tiket masuk atau enggak. Kita lihat aja nanti. Jadi kalau misalkan mau main ke Ranca Upas, ke Penangkaran Rusa, itu udah termasuk tiket yang bisa nanti di sana nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu. Bawa motor juga pasti udah nggak perlu bayar nanti. 69 ya. Oke teman-teman, tadi saya udah bayar tiket masuk ke wisata Ranca Upas dengan total biaya 69.000. Nah, untuk rinciannya itu yang pertama, roda 2 camping itu maksudnya adalah biaya retribusi buat kendaraan yang nginep di wisata Ranca Upas. Jadi setiap kendaraan yang menginap di area Ranca Upas bakal kena biaya retribusi teman-teman. Nah, waktu itu saya untuk satu motor per malamnya itu kena Rp16.000. Kemudian untuk item yang kedua, yaitu JLPK alias jasa lahan dan parkir kemah. Ini bisa dibilang biaya retribusi buat kendaraan masuk ya teman-teman. Itu untuk motor biayanya Rp3.000. Kemudian yang terakhir, untuk tiket WNI saya kena di Rp25.000 per satu orang. Jadi totalnya 2 orang Rp50.000. Dan di sore yang cerah ini, saya lihat sih kebanyakan para pengunjung yang datang ke sini tuh mereka pada mau camping teman-teman. Tapi selain camping, ada juga sih pengunjung yang datang buat berwisata ke area Penangkaran Rusa. Ya, di sini selain terkenal dengan tempat campingnya, tempat Penangkaran Rusa juga nggak kalah populer teman-teman. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan rusa-rusa yang ada di Penangkaran Rusa. Nah, kabar baiknya buat kalian yang nginep di Bobo Cabin ataupun di penginapan lain yang ada di sini, kalian udah free akses ke Penangkaran Rusa. Setelah memarkirkan kendaraan, kami langsung menuju lobi untuk melakukan check-in, yang mana lokasi lobinya ini berada persis di samping area parkir teman-teman. Untuk proses check-innya sendiri cukup smooth ya teman-teman, nggak perlu waktu lama dan nggak ribet. Karena sebelumnya saya udah booking via aplikasi, jadi saya tinggal nunjukin bukti reservasinya aja.
Habis itu petugasnya bakal ngejelasin rules selama menginap di sini, dan misalkan kalian ada pertanyaan, petugasnya cukup ramah buat menjawab semua pertanyaan yang kalian tanyakan. Di sini juga tersedia beberapa jajanan dan juga makanan berat. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet bawa makanan banyak-banyak dari rumah, kalian bisa beli di area lobbynya Bobo Cabin. Jadi buat kalian yang mau nginep di sini, kalian bisa pesan via aplikasi Bobo Box ataupun via aplikasi pihak ketiga kayak tiket.com ataupun Traveloka. Pindahan, Bu. Kita kabinnya nomor 18 kelihatan nggak sih? Oh iya, perlu diketahui juga nih buat kalian yang baru pertama kali mau nginep di Bobo Cabin, kalian itu nggak bisa request nomor kabin ya teman-teman. Jadi kalian akan mendapatkan kabin yang diacak secara random oleh sistemnya Bobo Cabin. Nah, untuk kabin yang saya dapatkan hari ini, saya dapat kabin nomor 18 tipe standar. Sini aksesnya lewat sana tahu. Oh, jalanannya ketutup. Gimana? Emang ini jalan? Buset. Nggak lewat sini harusnya. Malah serang-serangan. Kabin. Nih. 18. Oke, benar di sini. Sebenarnya di sini itu ada fasilitas troli buat bantu bawa barang kalian sampai ke depan kabin, teman-teman. Tapi karena kemarin petugasnya nggak ngasih tahu dan saya juga nggak inisiatif buat nanya, jadi ya akhirnya saya bawa barang saya sendiri sampai ke depan kabin, teman-teman. Jadi saran saya sih, misalkan kalian mau nginep di Bobo Cabin dan barang bawaan kalian banyak, mendingan kalian inisiatif buat tanya dulu apakah ada fasilitas troli buat bawa barang atau enggak. Nggak ada kursi. Buset, orang bawahnya nggak kalah sama yang bawa. Oke, ini dia. Oke teman-teman, sekarang saya akan masuk ke dalam kabin, dan buat masuk ke dalam kabinnya kalian tinggal scan barcode yang ada di aplikasi Bobo Box. Apakah kita lihat kabin kita? Ya ilah, panas sekali Bung. Di sini nggak ada AC ya. Nggak ada AC, tapi wangi. Menang wangi doang. Kasurnya lumayan. Kok di sini minta ada AC? Ya beginilah. Asal bisa buat tidur doang. Colokan, teko listrik. Anduk, dental kit dapat nggak? Dapat ini. Ada Pepsodent. Ada 2. Iyalah, emang kita cangkir, teh, kopi. Wah, saya menemukan sebuah helm. Helm apa ini? Helm darurat. Kayaknya bukan fasilitas umum. Biar nggak buta map, kita baca map. Kita posisi Anda di sini, kita ada di sini. Toiletnya di sana bisa, yang paling dekat di sini nih. Ini nih, kita ke sini bisa, ke sini bisa. Musola ada di sini, ke toilet. Oke teman-teman, tadi room tournya udah, sekarang waktunya buat mandi. Nah, untuk tipe standar itu kamar mandinya sharing ya teman-teman. Jadi kalian harus cari kamar mandi terdekat dengan lokasi kabin kalian. Ini godingnya buat apa? Nah, mumpung belum terlalu sore, jadi kami langsung buru-buru mandi biar nggak ngantri teman-teman. Ya maklum lah ya, namanya juga kamar mandi sharing, jadi resikonya pasti nanti kalau udah agak sore banyak yang ngantri. Tapi tenang aja, karena lokasi kamar mandinya itu nggak cuma satu, jadi ada 2 kamar mandi. Dan sekarang kita lihat kamar mandinya itu kayak gimana. Yang tempat api unggunnya di mana ya? Katanya ada tempat. Itu yang teduh banget tuh, enak tuh. Ada deck terasnya. Itu apaan? Yang itu yang family ya? Bukan. Tapi itu nggak ada kamar mandinya juga yang ada decknya. Masa sih? Yang coklat. Iya.
Ini dia teman-teman lokasi kamar mandi yang pertama, yang lokasinya itu dekat sama musola, dan suasana sore hari di Bobo Kabin Ranca Upas tuh bener-bener syahdu banget. Nggak bising, nggak ada suara kendaraan ataupun suara aneh-aneh. Yang ada cuma suara burung-burung. Tadi kalian bisa dengar sendiri kan, samar-samar ada suara burung, terus sama suara gemercik air yang ada di saluran air sekitaran Bobo Kabin. Bener-bener oke banget. Staff only. Tuh cewek cowok. Kurang dekat kali. Nggak dikunci. Ya udah sana. Jangan lupa keluar ya. Oke teman-teman, ini dia kamar mandinya. Yang sebelah kanan itu kamar mandi cowok, sebelah kiri kamar mandi cewek. Nah, kalau kalian mau masuk, kalian harus scan barcode dulu di lubang scanner yang ini. Terus untuk toiletnya sama kamar mandinya itu udah terpisah ya teman-teman, jadi nggak keganggu sama orang yang mau mandi sama yang mau pup gitu, nggak bakal keganggu. Terus di sebelah kiri tadi ada rak sepatu atau sendal. Terus di sini ada lubang tempat apa ini ya, tempat tisu kalau nggak salah. Terus ada fasilitas hair dryer juga. Terus di sini ada wastafel, ada tempat sampah juga. Overall sih lumayan bersih ya menurut saya juga. Terus di sini kamar mandinya wangi banget. Dan kalian nggak perlu khawatir bawa sabun atau enggak, karena di sini udah disediain sampo sama sabun. Terus kalau handuk tadi udah disediain ya di masing-masing kabin. Kurang lebih gitu sih untuk review interior kamar mandinya. Oh ya, kamar mandinya tuh di sini udah ada fasilitas water heater. Jadi kalian nggak usah takut kedinginan kalau misalkan kalian mau mandi pagi, karena di sini emang suasana atau suhu di pagi hari itu dingin banget. Oke, sekarang kita beralih ke area musolanya. Dan ternyata area musola di sini cukup luas ya teman-teman. Terus di sini juga ada fasilitas sejadah sama mukena. Jadi kalau kalian mau sholat nggak bawa peralatan sholat, di sini peralatan sholatnya udah disediain. Cuman kayaknya sih di sini cuma minus nggak ada sarung aja sih. Oke, sekarang kita bergeser ke samping area musola. Nah, di samping musola ini tersedia dapur umum teman-teman, alias pantry. Yuk kita intip bagian dalam pantry-nya ada apa aja. Nah, di sini kelihatan bersih banget area dapur umumnya, malah kelihatan kayak jarang dipakai. Terus di sini tersedia fasilitas microwave, misalnya kalian bawa makanan instan bisa dipanasin di sini. Terus untuk area cuci piringnya tuh udah ada sabun buat cuci piring teman-teman. Jadi kalau kalian bawa peralatan makan atau peralatan masak, kalian bisa cuci piring di sini. Untuk mengisi waktu luang di sore hari yang cerah ini, kami sempatkan untuk mampir dulu ke area penangkaran rusa teman-teman. 60.000 30 menit. Roda 3 120.000, buset mahal bener. Oh ya, di depan area penangkaran rusa, di sini juga ada penyewaan sepeda listrik teman-teman. Jadi kalau kalian males jalan kaki buat ngelilingin area kawasan Ranca Upas, kalian bisa sewa sepeda listrik biar nggak terlalu capek, dan tentunya bisa lebih efisien waktu kalau kalian mau keliling-keliling area ini. Oh ya, kami kesini nggak perlu bayar tiket masuk lagi ya teman-teman, karena itu udah termasuk di tiket awal waktu kita masuk ke area Ranca Upas. Dan paling di sini kita cuma butuh beli makan buat pakan rusanya aja. Di sini ada beberapa paket pakan rusa, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Tinggal tentuin sesuai selera kalian. Pakan rusa 2 sekitar 30 ya? Ya. Lagi? Setengah? Sejam lagi. Mau beli wortelnya apa langsung masuk aja? wortelnya. Kalau yang segini berapa ini? Ada yang 10 sama 2 bu. Oh ini 20 pakai keranjang ya? Ini banyak satu keranjang. Oh yang ini. Pakan rusa. Ya, boleh. Satu basket ya? Kalau ikan, oh itu kolam ikannya. Satu keranjang angkanya 30. Kita lewat sini ya? Oke. Oh iya, berdasarkan informasi yang saya baca di website rancaupas.id, jenis rusa yang ada di penangkaran ini adalah jenis rusa Timor teman-teman, atau bahasa ilmiahnya Cervus timorensis.
Nah, untuk jenis rusa ini termasuk ke dalam jenis rusa yang dilindungi. Rusa pertama yang saya temui ini adalah rusa jantan, teman-teman. Jadi kalau kalian mau bedain antara rusa jantan dan betina, kalian bisa cek di ukuran tanduknya. Kalau ukuran tanduk betina itu agak kecil ya teman-teman ya, sedangkan kalau yang jantan ini cukup besar. Dan buat teman-teman yang kalau lagi ngasih makan rusa, kalian tetap harus hati-hati karena rusa-rusa yang di sini bisa memiliki sifat agresif, khususnya untuk rusa jantan dan rusa yang sedang menyusui. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena saat ini di area penangkaran rusa ada pagar pengamannya teman-teman. Jadi nggak semua rusa bersinggungan langsung dengan pengunjung. Ini guys, silakan guys. Masih ada nggak? Lewat bawah mulu dia sukanya. Oh ini mau. Jangan rebutan dong. Itu lagi nunggu. Jangan gitu, sekasian gak boleh menyiksa hewan ya. Itu nggak menyiksa. Di malam harinya, kami hunting jajanan yang ada di sekitaran Ranca Upas teman-teman. Dan setiap saya berkunjung ke Ciwidey, pasti saya selalu sempatkan untuk jajan yang satu ini, yaitu jagung bakar. Karena emang jagung bakar di Ciwidey seenak itu teman-teman. Dan selamat pagi semuanya dari Ranca Upas. Karena tadi malam habis diguyur hujan semalaman, jadi pagi ini rasanya cukup dingin banget walaupun kabin yang kami tempati ini tanpa pendingin ruangan. Oke teman-teman, sekarang saya mau ngajak kalian buat keliling sebentar, lihat-lihat ke area kabin yang lain. Dan cuaca pagi ini cukup cerah setelah semalaman diguyur hujan. Pagi ini saya akan keliling mulai dari ke area toilet yang nomor 1. Kita cek toilet yang di sini apakah. Oke, suara owa Jawa. Apakah ada aktivitas? Ya, ini dia teman-teman kamar mandi yang satunya lagi yang ada di Bobo Kabin Ranca Upas. Kalau sekilas sih saya perhatiin untuk fasilitasnya sama aja ya kayak kamar mandi yang kemarin sore saya tempatin di dekat area musola. Tapi untuk kamar mandi yang ini saya rasa cukup besar karena emang area showernya tuh ada 2 sama area toiletnya ada 2. Sedangkan yang kemarin sore saya pakai itu showernya 1, toiletnya cuma 1. Jadi yang ini lebih besar kapasitasnya. Ini juga standar ya? Itu ya? Ini standar juga kan ini? Yang di mana? Ini tuh. Oh, lantainya. Oh iya. Lebih ada kapasitas.
Di tempat sana kering. Nomor 7. Oh itu apa itu? Gudang kali. Itu bukan kabin ya. Itu kayaknya punya staff. Nomor 9. Ini nih. Ini tipe apa ya? Ya itu sama kayak. Tapi kok lebih kecil gitu rasanya. Wih, pemandangannya bagus nih kalau dari sini foto-fotonya. Oh iya, ini ada toiletnya tuh, ada sanitarinya soalnya. Cuman lebih kecil sih kayaknya. Nomornya ada di sana. Ini nomor 10. Banyak yang kosong kayaknya ya, yang atas. Ya. Tapi kalau yang situ kayaknya malah nggak terlalu suka deh kalau yang area sini. Nggak dapet view apa-apa. Iya, ini yang baru-baru nih. Kalau ini tipe apa ini ya? Sama kali ya? Beda. Ini deluxe kayaknya. Iya. Oh, tapi itu ada ininya. Oh iya ding, sama ya, kecil juga, nggak ada kamar mandinya, bareng sama kita. Sholatnya aja di sini. Jadi mau difoto nggak di sini? Apa? Yang bikin pusing tuh. Masa sih? Bukannya lili air ya, bukan sih? Yang warna pink. Bukannya teratai, bukan? Oh, teratai ya, bener, maaf ya. Lili air. Abi? Oh itu yang gede nggak ke gimana? Nggak mau ya, nggak mau ke atas ya, yang gede ya. Mau ya, itu tadi yang kencang banget. Wih, nggak bisa dipegang tapi. Kalau yang di apa itu yang di Majalengka? Cipanten. Padahal di depan toilet selokannya dibikin ala-ala. Itu ya Allah. Naik, nggak mau naik dia. Airnya dari telaga. Udah, kita ke deck. Setelah puas berkeliling ke area Bubuk Kabin Ranca Upas, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga teman-teman. Yaitu adalah mobil yang nganterin sarapan untuk para tamu menginap yang ada di Bubuk Kabin Ranca Upas. Dan untuk sarapannya kalian bisa request dibawain ke area kabin masing-masing atau kalian bisa makan di area komunal. Nasi kuning sama nasi goreng, teh tawar. Oh ya, ada satu hal lagi yang lupa disampaikan kemarin.
Kalau semua kabin yang ada di Bobo Cabin itu udah ada fitur smart window-nya ya teman-teman. Jadi untuk jendelanya itu bisa di blur dan unblur pakai panel kontrol. Nah, panel kontrolnya itu udah touchscreen. Dan di panel kontrol ini juga bisa buat ngatur fitur lain seperti redupin cahaya lampu sama ngatur warna lampu. Terus di sini juga ada sleep meditation, itu ada fitur ambient sound yang kalian tuh bisa dengerin suara air sungai ataupun suara hutan. Oke teman-teman, segitu dulu video review penginapan Bobo Cabin Ranca Upas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga bisa menghibur dan memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.